Seli Padilla dengan NIM B1B1210027, Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai mata kuliah Keuangan Negara, yaitu materi saya yang akan saya presentasikan yaitu mengenai anggaran pendapatan belanja desa. Nah, memasuki pengertian APBDes. APBDes adalah suatu anggaran yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa. Nah, dari pengertian tersebut dapat kita artikan bahwa dengan adanya dana desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa penumbuhan kebutuhan dasar. Nah, penguatan kelembagaan dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yaitu dengan melalui putusan musyawarah perangkat desa. Tetapi dengan adanya dana desa juga memunculkan permasalahan baru, yaitu tak sedikit masyarakat yang mengkhawatirkan tentang pengelolaan dana desa ini. Hal ini berkaitan dengan kondisi perangkat desa yang dianggap masih rendah kualitas SDM-nya. Nah, belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa, sehingga bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dapat maksimal. Dari pengertian dana desa, berdasarkan undang-undangnya, dana desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara. Nah, yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Nah, dari sumber dan mekanisme penyaluran dana desa berdasarkan pada peraturan pemerintah tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara dialokasikan secara berkeadilan. Nah, berdasarkan mekanisme penyaluran dana desa dibagi menjadi 2 tahap, yakni tahap mekanisme dan transfer. Tahap mekanisme melalui transfer APBN dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah, dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa. Nah, dari mekanisme tersebut pencairan dana dan penyaluran alokasi dana desa selengkapnya disertai dengan pencairan dilakukan bertahap dengan presentasi tertentu yang telah ditetapkan. Nah, pencairan pertama diajukan oleh kepala desa, bupati melalui camat disertai dengan kelengkapan administrasi yang ditentukan. Pencairan terhadap kedua dapat dilakukan apabila penggunaan pada dana desa pencairan pertama sudah dipertanggungjawabkan baik secara administrasi, secara teknis, dan secara hukum. Nah, pencairan baik terhadap tahap pertama maupun tahap kedua dilakukan dengan pemindahan bukuan dana dari kas daerah ke rekening desa. Nah, dengan adanya penyaluran tersebut, alokasi dana desa dari kas desa kepada pelaku aktivitas, pemimpin pelaksana kegiatan, bendahara desa mengajukan surat permintaan pembayaran kepada kepala desa melalui sekretaris desa. Nah, dari pengertian tersebut, dana desa telah dicairkan oleh bendahara desa dibukukan melalui ke dalam buku kas umum desa. Nah, tujuan dari dana desa ini disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Dengan adanya dana desa mentransfer APBN dari rekening kas umum negara ke kas rekening umum daerah. Nah, dan tahap seperti dilakukan bertahap dengan presentasi tertentu yang telah ditetapkan. Nah, memasuki yang kedua yaitu siklus APBDes. Siklus APBDes terdiri dari perencanaan, pertanggungjawaban, pengangguran,
penganggaran, pelaporan pelaksanaan. Nah, dari materi kali ini kita menjelaskan perencanaan. Dari perencanaan tersebut perencanaan merupakan pembangunan desa adalah proses terhadap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa melalui musyawarah yang telah ditetapkan tadi. Nah, perencanaan ini dilakukan oleh mekanisme-mekanisme tertentu yang telah disepakati oleh perangkat desa. Nah, kepala desa melalui mengajukan surat permintaan pembayaran terhadap kepada kepala desa melalui sekretaris desa yang dilampiri dengan rencana kebutuhan desa yang kedepannya ingin mengajukan pembangunan dan bukti-bukti pengeluaran dan sebelumnya. Nah, sekretaris desa melakukan verifikasi penilaian berkas keselengkapan SPP, dan apabila telah dinyatakan lengkap, sekretaris desa menerbitkan surat perintah membayar dan ditandatangani oleh kepala desa. Nah, bendahara desa setelah menerima SPM dan rekomendasi camat menyairkan kepada pemegang kas desa pada bank yang ditunjuk. Nah, dana yang telah dicairkan oleh bendahara desa dilakukan ke dalam buku kas umum untuk selanjutnya diserahkan kepada pemimpinan kegiatan disertai dengan pembuktian penerimaan. Nah, memasuki yang kedua yaitu penganggaran pembangunan desa adalah rencana tahunan pemerintah yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan desa. Nah, dari PPT kali ini penganggaran dana desa, yang dimana pemerintah desa melakukan perencanaan sebelumnya, seumpamanya ingin melakukan pembangunan jalan. Nah, jadi pemerintah desa harus melakukan penganggaran dana dari sebelum diresmikannya proposal untuk dana tersebut. Nah, kali ini proses pelaksanaan. Nah, pelaksanaan dapat diartikan adalah proses berjalannya suatu rancangan yang telah ditentukan oleh pemerintah desa. Nah, di mana dalam hal ini diartikan bahwa penggunaan alokasi dana desa yang diterima pemerintah desa dipergunakan untuk operasional penyelenggara dalam pembiayaan operasional desa. Tim penyelenggara alokasi dana desa dipergunakan untuk memperdayakan masyarakat dan pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa. Nah, dengan berjalannya proses tersebut, maka desa akan lebih maju dan memiliki pemberdayaan masyarakat yang berkualitas. Nah, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan pembantuan keuangan kepada lembaga masyarakat desa seperti membangun adanya BUMDes. Nah, BUMDes tersebut merupakan suatu rancangan atau perencanaan pelaksanaan dari penganggaran atau perencanaan awal yang ingin mendapatkan suatu pendapatan atau pembiayaan desa. Nah, yang memasuki PPT selanjutnya yaitu pelaporan. Nah, pelaporan di sini dapat diartikan bahwa suatu prinsip yang wajib disampaikan atas pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa. Nah, di sini baik itu pengeluaran, pemasukan atau pendapatan dari pembangunan desa tersebut
wajib dilaporkan atau wajib diberitahukan kepada pihak desa, sehingga laporan tersebut pengelolaan dana desa dapat dirincikan. Nah, untuk penganggaran ke depannya. Masuk ke PPT selanjutnya, itu pertanggungjawaban adalah relasi penyelenggara pemerintah terhadap APBDes yang telah disepakati. Nah, pertanggungjawaban merupakan kewenangan pemerintah desa terhadap dana yang telah dicairkan oleh camat oleh negara untuk desa. Penerimaan uang melalui rekening desa merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Nah, pendapatan desa terdiri dari pendapatan asli desa, yaitu hasil seperti hasil BUMDes, hasil aset, swadaya, partisipasi, gotong royong, lain-lain pendapatan asli desa. Nah, kemudian pendapatan transfer, yaitu dari bagian dari hasil pajak daerah, kabupaten atau kota, dan distribusi daerah. Nah, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari APBD provinsi, dan bantuan keuangan APBD kabupaten dan kota. Nah, pendapatan lain-lainnya yaitu berupa hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. Contohnya seperti pemberian uang dari pihak ketiga. Kemudian pendapatan desa yang sah, yaitu hasil kerjasama dengan pihak ketiga atau bantuan perusahaan yang beralokasi di desa. Nah, kemudian masuki belanja desa. Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh oleh pembayaran kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka menandai penyelenggaraan kewenangan desa. Nah, contoh penyelenggaraan pemerintah desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan terhadap pegawai. Nah, pembayaran penghasilan tetap kepala desa 1 orang, perangkat desa, kaur, kasih, kadus, dan lain-lain. Nah, kegiatan operasional kantor, contohnya belanja desa tadi, pembayaran tunjangan terhadap kepala desa, perangkat desa, dan lain-lain. Nah, belanja barang dan jasa seperti ATK, listrik, air, telepon, fotokopi, penggandaan benda pos. Nah, belanja modal yaitu seperti komputer, mesin TIK, meja, kursi, lemari. Nah, kemudian pelaksanaan pembangunan desa merupakan kegiatan pembangunan jalan, lingkungan, seperti membaiki jalan yang telah rusak. Nah, belanja barang dan jasanya upah sewa mobil, minyak, casting, paku, benang. Kalau belanja modalnya mamer, parasasti, beton, kayu, pasir, batu, plastik, cor. Nah, kemudian pembinaan kemasyarakatan desa, kegiatan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban lingkungan seperti belanja barang dan jasanya seperti honor pelatih, transport peserta, konsumsi, dan lain-lain. Nah, untuk belanja modalnya itu tidak ada. Nah, pemberdayaan masyarakat desa, kegiatan pelatihan kelompok tani, untuk belanja barang dan jasanya honor penyuluhan pertanian, transport penyuluhan, konsumsi, alat, dan pelatih. Nah, komposisi belanja dalam APBDes paling sedikit 70% dalam jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk menandai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Penghitungan hasil tetap.
Nah, pasal 81 PP 43 tahun 2014, penghasilan tetap kepala desa perangkat desa dianggarkan dalam APBD yang bersumber dari Undang-Undang Dasar. Nah, pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya untuk pembiayaan desa. Penerimaan pembiayaan desa yaitu sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan, pelampau menerima pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, sisa dana kegiatan lanjutnya. Nah, untuk pengeluaran pembiayaan yaitu pembentukan dana cadangan, penyertaan modal desa, kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus atau sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Nah, jadi kegiatan pembiayaan tersebut tidak dapat sekaligus atau secepatnya dalam satu tahun anggaran tersebut. Prosesnya tidak bisa dipercepat. Kemudian untuk mewujudkan asas PKD dalam kegiatan perencanaan tadi, perencanaan awal dari sebuah kegiatan bila perencanaan itu dilakukan dengan tepat dan baik akan memberikan pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan dan kemudian hasil kegiatan. Nah, ketepatan perencanaan itu akan terjamin bila dalam proses tersebut. Nah, kemudian ada yang namanya asas transparansi, yaitu asas yang mengumumkan, menginformasikan jadwal, agenda, proses perencanaan serta hasil perencanaan serta secara terbuka kepada masyarakat, seperti mengadakan sosialisasi yang dilakukan secara resmi oleh pemerintah desa dan BPD. Nah, terus melakukan sarana prasarana penyebartahuan informasi melalui berbagai media. Nah, warga peduli informasi dan dilakukan sesuai kebutuhan kegiatan dilakukan oleh pihak yang berkomponen atau berkompeten. Rencana ini disusunkan berdasarkan aspirasi masyarakat dan data. Rencana disepakati oleh pihak terkait. Nah, seperti mengumumkan, menyosialisasikan ketentuan dalam proses penyusunan APBDes, pembahasan rancangan APBDes dilakukan secara terbuka dalam arti dapat dihindari oleh masyarakat. Nah, warga masyarakat akan peduli dengan pembahasan APBDes tersebut. Kemudian tertib dan disiplin anggaran. Di sini dapat diartikan mengalokasikan anggaran dalam jumlah tertentu dalam APBDes untuk membiayai proses perencanaan anggaran, dimaksud untuk digunakan secara tepat jumlah dan hanya untuk kegiatan perencanaan. Rincian kegiatan dalam proses perencanaan yang melakukan dukungan pendanaan secara wajar. Nah, dari memasuki PPT selanjutnya yaitu contoh rincian APBDes Desa Pandean. Nah, dari contoh tersebut pendapat asli desa ini sekitar 85,331 juta. Nah, contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa APBDes merupakan salah satu cara untuk mengembangkan rencana pengelolaan keuangan terstruktur untuk desa berdasarkan anggaran yang tersedia dan dibelanjakan. Nah, dari belanja desa tersebut jumlah belanjanya senilai 2,391 triliun. Nah, sedangkan jumlah pendapatannya 2,4
triliun. Nah, dari pembiayaannya 25 triliun. Nah, jadi pembiayaan neto 17,500 triliun, sisa lebih pembiayaan anggaran 0. Nah, dapat disimpulkan bahwa APBDes yaitu salah satu cara untuk mengembangkan rencana desa melalui pengelolaan keuangan terstruktur, terrinci, terus akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa tanpa adanya transparansi. Penerimaan desa tersebut itu berbagai dari BUMDes. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Nah, dari pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran tadi. Nah, tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan desa diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. Pendapatan desa terdiri atas kelompok pendapatan asli desa, transfer, dan pendapatan lain. Nah, kelompok desa terdiri atas jenis hasil usaha antara lain hasil BUMDes, tanah, kas desa. Nah, dari partisipasi dan gotong royong melibatkan para peran masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang, pendapatan asli antara lain hasil pungutan desa. Nah, kelompok transfer ada dana yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara sehingga keuangan APBD provinsi dan bantuan keuangan APBD kabupaten kota. Dan desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah. Nah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah mengalokasikan dana desa dengan anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi desa dan desa sampai melalui anggaran pendapatan belanja daerah pada kabupaten kota. Nah, dana desa setiap kabupaten dihitung berdasarkan jumlah desa dan dana dialokasikan secara berkeadilan. Nah, tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten ditunjukkan oleh indeks kelemahan konstruksi penduduk. Nah, angka kemiskinan, luas wilayah, dan lembaga menyelenggarakan unsur pemerintah di bidang statistik. Nah, kemudian pengalokasian dana desa setiap desa berdasarkan dana kabupaten menetapkan dana desa untuk setiap desa wilayahnya. Dana desa dihitung secara keadilan berdasarkan alokasi dasar, alokasi yang dihitung dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, ketersediaan prasarana pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas transportasi bupati kota. Nah, kemudian memasuki contoh, itu ada contoh dari salah satu desa di mana dapat diartikan bahwa desa berdasarkan faktor kesediaan prasarana pelayanan, tingkat kesulitan geografis setiap desa bersumber dari kementerian yang berwenang dan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik. Nah, dalam hal terdapat pembentukan atau penetapan desa baru meninggi bertambahnya jumlah desa. Nah, dari situ salah satu contoh desa yang hasil APBDes-nya dilampirkan pada hal ini, pendapatannya, pengeluarannya, dan pembiayaannya. Nah, jadi kesimpulannya pendapatan desa merupakan pengaturan mengenai struktur anggaran pendapatan dan belanja desa atas yang
diatur di dalam pasal 8 hingga pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Selain itu, APBDes diberi pengertian sebagai rencana keuangan tuntutan pemerintah desa melalui struktur pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Nah, dari struktur tersebut, pengalokasian dana desa harus memiliki keadilan dan menetapkan IKG desa berdasarkan faktor ketersediaan prasarana, kondisinya, dan data jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kesulitan desa bersumber dari kementerian yang berwenang dan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik itu. Desa ditetapkan dengan peraturan menteri seperti yang saya bilang tadi, dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Gubernur dan Kepala Desa. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufik, wallahu muwaffiq ila ma huwa fi thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.